Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Allah Wagiran MPD wabarakatuh. selaku dosen pengampu mata kuliah pengkajian dan penerapan teknologi dan teman-teman yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai usulan mesin tempat guna dengan judul mesin emping melinjo multifungsi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Wahyu Mustafa Kusuma, Arya Vandali, dan Uswatun Hasanah. Pokok bahasan dalam presentasi terdiri dari 5, yaitu permasalahan, langkah pengembangan, mekanisme kerja mesin, keunggulan mesin, dan strategi implementasi. Masuk ke permasalahan. Dalam mengusulkan ide mesin tepat guna, kami berangkat dari permasalahan yang muncul di masyarakat. Kali ini kami melihat terdapat permasalahan yang muncul dalam usaha pembuatan emping melinjo. Terdapat beberapa permasalahan yang ada, di antaranya 1. Proses produksi emping melinjo masih tradisional, seperti yang terlihat dalam gambar. Dikatakan tradisional karena belum menggunakan sentuhan mesin modern dalam menunjang proses produksi, seperti waktu proses pengepresan masih ditumbuk secara manual. Permasalahan yang kedua yaitu kuantitas produksi terbatas. Dampak dari proses produksi yang masih tradisional berakibat pada jumlah emping melinjo yang bisa diproduksi. Jumlah ini terbatas mengingat tenaga manusia memiliki keterbatasan, sehingga penghasilan juga terbatas. Permasalahan yang ketiga, permintaan pasar belum terpenuhi. Dampak dari jumlah produksi yang terbatas menimbulkan permintaan pasar menjadi tidak terpenuhi. Pada bulan-bulan tertentu seperti Ramadan mendekati hari raya, jumlah permintaan sebenarnya meningkat signifikan, akan tetapi hal ini belum bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan karena keterbatasan alat. Permasalahan yang terakhir yaitu kurang ergonomis. Dampak selanjutnya akibat dari proses produksi yang masih tradisional adalah kurang ergonomis. Ergonomi merupakan kesesuaian antara tempat kerja dengan pekerja. Dalam hal ini, proses produksi hanya dilakukan dengan duduk. Kaki terlipat karena tidak memiliki ruang, dan tangan digunakan secara terus-menerus untuk menumbuk. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah seperti pegal-pegal dan lama-kelamaan mungkin bisa mengalami kram. Selain itu, punggung pekerja pasti juga akan sakit. Masuk ke langkah pengembangan. Langkah-langkah yang kami gunakan dalam pengembangan mesin emping melinjo multifungsi ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Yang pertama adalah langkah analisis. Melakukan needs assessment atau analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah, dan menganalisis tugas atau task analysis yang akan dilakukan. Langkah kedua yaitu desain. Merumuskan suatu mesin tepat guna yang mampu mengatasi permasalahan. Proses desain menggunakan bantuan software CAD. Tentunya, desain mesin tepat guna ini harus disesuaikan dengan kondisi lapangan serta mengutamakan beberapa hal diantaranya spesifik, aplikatif, efisien, dan efektif. Langkah ketiga adalah develop. Pengembangan adalah proses mewujudkan blueprint atau desain menjadi kenyataan yang dilakukan oleh perancang.
dalam hal ini adalah berupa mesin emping melinjo multifungsi. Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum diimplementasikan. Langkah keempat adalah implementasi. Implementasi merupakan langkah nyata untuk menerapkan produk pengembangan yang telah dibuat. Pada tahap ini, semua yang telah dikembangkan diset sedemikian rupa sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing komponen mesin agar bisa diimplementasikan. Dalam tahap ini, melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran melalui program sosialisasi dan pendampingan. Langkah terakhir, yaitu langkah kelima, adalah evaluasi. Menjadi langkah terakhir dari model pengembangan ADDIE. Evaluasi merupakan proses untuk mengetahui apakah mesin emping melinjo multifungsi ini yang diimplementasikan berhasil sesuai harapan atau tidak. Sebenarnya, tahap evaluasi selalu melekat pada setiap tahap model ADDIE yang dinamakan evaluasi formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Tujuan dari tahap evaluasi yaitu untuk mengetahui beberapa hal, di antaranya reaksi pengguna mesin apakah bisa benar-benar menerima kehadiran alat baru atau tidak dan keuntungan yang bisa dirasakan oleh pengguna. Masuk ke pembahasan mekanisme kerja mesin. Mesin emping melinjo multifungsi ini mempunyai mekanisme kerja 3 bagian, atau bisa juga disebut sebagai 3-in-1 mesin. Mengapa disebut demikian? Karena dalam satu mesin ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu pengupasan, pemisahan, dan pengepresan. Pengupasan. Dalam fungsi pengupasan ini, melinjo utuh yang sudah matang dengan ciri warna kulit merah dikupas dengan cara melinjo dimasukkan ke dalam mesin. Komponen mesin untuk fungsi pengupasan ini terdiri dari 2 buah poros yang dipasang berdampingan. Melinjo utuh dimasukkan ke sela-sela 2 poros tersebut dan otomatis melinjo akan tergilas sehingga kulitnya akan terlepas dari isi melinjo. Langkah kedua yaitu pemisahan. Fungsi pemisahan merupakan langkah lanjutan dari fungsi pengupasan. Hasil dari fungsi pengupasan yaitu berupa kulit melinjo dan isi melinjo yang keduanya masih tercampur. Melalui fungsi pemisahan ini, kulit dan isi melinjo dipisahkan menggunakan komponen mesin yang yaitu kipas yang diarahkan tepat setelah proses pengupasan. Dengan berat kulit melinjo yang relatif ringan, kipas akan menghempaskan kulit tersebut sehingga bisa terpisah dari isi bagian dalam. Terus langkah yang terakhir adalah pengepresan. Fungsi ketiga dari mesin ini adalah pengepresan yang merupakan fungsi pokok dalam produksi emping melinjo. Setelah isi bagian dalam melinjo berhasil dipisahkan dengan kulit, langkah berikutnya yaitu melinjo dipres menggunakan komponen mesin yang berjumlah 8. Dengan jumlah tersebut diharapkan produksi emping dapat meningkat secara signifikan sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme kerja mesin emping melinjo multifungsi ini dapat dilihat dalam video berikut ini.
Setelah melihat video sebelumnya, terdapat beberapa keunggulan mesin yang dapat dihasilkan oleh mesin emping melinjo multifungsi tersebut, yaitu terdapat 5 keunggulan utama dari mesin tersebut. Di antaranya yaitu 3-in-1 mesin yang terdiri dari pengupasan, pemisahan, dan pengepresan. Yang kedua, meningkatkan produksi. Dengan sekali press dapat menghasilkan 8 emping melinjo. Diharapkan produksi dapat meningkat sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Keunggulan yang ketiga adalah efektif. Maksud dari efektif adalah mesin emping melinjo multifungsi ini mampu bekerja sesuai dengan fungsinya, tidak menyulitkan pengguna, dan ketika dijalankan dapat berfungsi maksimal, serta dapat menghasilkan output yang baik berupa emping melinjo yang berkualitas. Keunggulan yang keempat adalah ramah lingkungan. Disebut ramah lingkungan karena tenaga utama yang untuk menjalankan mesin ini menggunakan listrik, sehingga tidak menimbulkan gas buang. Keunggulan yang kelima adalah ergonomis. Keunggulan yang terakhir ini selalu berhubungan dengan K3. Mesin ini bisa mengurangi kelelahan pekerja karena pengoperasian mesin ini tidak secara manual melainkan sudah otomatis, sehingga peran pekerja hanya menjalankan dan menunggu prosesnya berlangsung. Dari segi keselamatan, mesin ini dirancang dengan memperhatikan keselamatan pekerja ketika digunakan. Ketika segi keselamatan sudah dipikirkan, seorang pekerja ketika menggunakan mesin ini akan merasa nyaman. Terus dari segi kesehatan, terutama dalam hal ramah lingkungan, di mana mesin ini tidak menimbulkan gas buang, dan dengan itu pernafasan pekerja tidak akan terganggu. Selain dari tidak adanya polusi yang dihasilkan, mesin ini juga membuat pekerja tidak merasa kelelahan. Mesin ini bisa mengurangi kelelahan pekerja karena pengoperasian mesin ini tidak secara manual melainkan sudah otomatis. Itulah 5 keunggulan utama dari mesin emping melinjo multifungsi. Pembahasan yang selanjutnya adalah strategi implementasi. Dalam membuat strategi implementasi, kami mengacu pada model SWOT yang kami tampilkan dalam screen berikut ini. S adalah strength, yaitu memanfaatkan keunggulan mesin untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan menawarkan keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan. Mesin emping melinjo multifungsi sangat efektif dan efisien dalam upaya untuk penghematan waktu dan meningkatkan produksi. Yang kedua adalah weakness, yaitu kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan ini, alat inovasi baru yang membutuhkan waktu untuk bisa diterima di masyarakat. Karena sesuatu hal yang baru biasanya harus beradaptasi terlebih dahulu. Untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Strategi yang ketiga adalah threat, yaitu ancaman, di mana masyarakat sulit untuk meninggalkan kebiasaan lama. Apabila terdapat mesin yang memiliki fungsi serupa, maka dilakukan merger atau kerjasama, sehingga tercipta kolaborasi, bukan kompetisi. Menjalin kemitraan dengan stakeholder di masyarakat untuk menjamin implementasi alat. Strategi yang keempat adalah opportunities, yaitu peluang. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki serta kondisi di masyarakat yang memerlukan solusi efektif, maka alat ini memiliki peluang besar.
belum banyak terdapat mesin produksi emping melinjo dengan mekanisme kerja multifungsi seperti yang kami usulkan ini. Itulah keempat strategi implementasi mesin emping melinjo multifungsi. Itulah pemaparan rancangan usulan mesin tepat guna dari kami. Kami memprediksi bahwa mesin emping melinjo multifungsi ini merupakan solusi efektif dalam membantu para pelaku usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.